Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Bravo Ketahanan. Saya Muhammad Jaka Sutra, nomor 19, bagian edit video. Dan saya Kak Pramudita, bagian penjelasan materi dari SGD. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa YouTube itu seolah-olah bisa membaca pikiran kita? Mengapa video-video yang muncul di beranda terasa begitu cocok dengan apa yang kamu suka dan pernah tonton sebelumnya? Atau mungkin kamu heran, bagaimana ponsel bisa mengenali wajahmu saat membuka kunci layar, atau bagaimana aplikasi bisa membaca tulisan tanganmu dengan begitu akurat. Bahkan, tahukah kalian bahwa ada sistem cerdas yang mencoba memprediksi harga saham di masa depan hanya dengan melihat data-data sebelumnya? Semua kejadian ini bukanlah sulap. Mereka bekerja karena sebuah proses penting dalam dunia kecerdasan buatan dan machine learning yang disebut Stochastic Gradient Descent, atau bisa disingkat SGD. Nah, di video ini kita akan kupas tuntas dengan cara yang simpel dan mudah dimengerti apa itu SGD, bagaimana cara kerjanya, dan kenapa ia menjadi jantung dari pembelajaran mesin modern. Sebelum kita membahas apa itu SGD, kita perlu memahami dulu konsep dasarnya, yaitu gradient descent. Bayangkan, kamu sedang berada di puncak sebuah gunung yang tinggi, tapi bukan gunung biasa. Gunung ini diselimuti oleh kabut tebal dan kamu tidak bisa melihat kemana-mana. Tujuan kamu adalah mencapai dasar lembah, titik terendah dari gunung itu. Tapi karena pandanganmu terbatas, kamu tidak bisa langsung melompat ke bawah. Dan satu-satunya cara adalah meraba kemiringan tanah di sekitarmu. Kamu mencoba langkah demi langkah, selalu mengikuti arah yang paling menurun. Kadang jalannya santai, kadang curam, tapi kamu terus mengikuti arah turunan paling tajam hingga akhirnya kamu sampai di dasar. Nah, itulah inti dari gradient descent. Dalam dunia machine learning, kita menggunakan algoritma ini untuk menuruni gunung kesalahan. Gunung ini adalah fungsi kerugian atau loss function yang mengukur seberapa besar kesalahan model kita dalam memprediksi. Tujuan kita adalah mencari titik paling rendah pada grafik kesalahan ini, yaitu demi dimana kesalahan model paling kecil. Setiap kali model belajar, ia menghitung arah turunan dari fungsi kesalahan ini dan mengambil langkah kecil ke arah yang benar. Langkah demi langkah, iterasi demi iterasi. Inilah kenapa algoritma ini begitu penting. Tanpa gradient descent, model tidak tahu kemana harus bergerak untuk memprediksi dirinya. Jadi ingat, analogi orang di gunung berkabut tadi, itulah gambaran sederhana dari bagaimana sebuah model belajar dengan mengikuti arah penurunan kesalahan. Sekarang, setelah kita memahami konsep dari gradient descent, saatnya kita mengenal versi yang lebih cepat dan lebih praktis, yaitu Stochastic Gradient Descent, atau disingkat sebagai SGD. Pada dasarnya, SGD masih menggunakan prinsip yang sama, menuruni gunung kesalahan dengan mengikuti arah turunan atau gradient. Tapi bedanya terletak pada bagaimana cara ia melangkah dan mempelajari data. Coba bayangkan begini. Bayangkan, kamu seorang mahasiswa yang sedang belajar untuk ujian. Kalau kamu membaca seluruh buku dan teks dari awal sampai akhir, itu bagus. Tapi, sangat memakan waktu, melelahkan, dan kadang membuatmu kehilangan fokus. Nah, sekarang bayangkan kamu belajar dengan baca satu halaman saja, mencoba memahami intinya, lalu langsung mencatat poin penting dari halaman itu, lalu lanjut ke halaman berikutnya. Belajar satu persatu seperti ini bisa membuat proses lebih cepat, lebih ringan, dan tetap efektif. Meskipun mungkin kamu tidak langsung mendapatkan gambaran besar, tapi setiap langkah kecil membantumu mendekati pemahaman yang utuh. Itulah yang dilakukan Stochastic Gradient Descent. Dalam gradient descent biasa, model menghitung rata-rata kesalahan dari seluruh data sekaligus, lalu memperbarui bobotnya. Tapi dalam SGD, model hanya mengambil satu saja secara acak dari dataset, lalu segera menghitung kesalahan dan melakukan perbaikan. Artinya, pembaruan bobot dilakukan jauh lebih sering, meskipun hanya berdasarkan sebagian kecil informasi. Apakah ini membuat hasilnya lebih berisik atau tidak stabil? Ya, kadang. Tapi justru
Karena noise inilah model bisa menjelajahi lebih banyak kemungkinan solusi dan terhindar dan dari terjebak di solusi yang hanya cukup baik, bukan yang terbaik. Jadi, bisa dibilang SGD adalah cara model untuk belajar cepat, fleksibel, dan adaptif. Meski sedikit resiko fluktuasi, dan karena kecepatan inilah SGD sangat populer di dunia machine learning, terutama saat kita berhadapan dengan data dalam jumlah besar, bahkan jutaan. Ayo kita usut bagaimana cara kerja SGD secara teknis. Sekarang, mari kita bahas bagaimana sebenarnya SGD bekerja secara teknis di dalam mesin. Mungkin kamu bayangkan bahwa ini adalah proses yang sangat rumit, penuh dengan rumus dan matematika. Dan memang benar, tapi jangan khawatir. Kita akan bahas dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Bayangkan, kita punya sebuah model AI, misalnya model untuk mengenali tulisan tangan angka dari 0 sampai 9. Setiap gambar angka adalah data yang akan dipelajari. Model ini punya bobot semacam tombol-tombol pengatur yang mengontrol bagaimana model memproses data dan membuat prediksi. Proses kerja SGD dimulai dari sini. Pertama, model mengambil satu sampel data secara acak, misalnya satu gambar yaitu angka 3. Kemudian model memproses gambar tersebut dan menghasilkan prediksi misalnya 5. Nah, di sini model membuat kesalahan. Lalu apa yang akan terjadi? Model menghitung seberapa besar kesalahan itu menggunakan fungsi yang disebut loss function, semacam pengukur seberapa jauh prediksi dari kebenaran. Setelah tahu seberapa salah, model kemudian menghitung gradient, yaitu arah mana yang harus diambil untuk mengurangi kesalahan tersebut. Bayangkan seperti panah yang menunjukkan arah turunan di permukaan gunung kesalahan tadi. Setelah tahu arahnya, model mengambil langkah kecil ke arah tersebut. Langkah ini disebut update bobot. Ini adalah proses memperbaiki diri. Model mengubah bobotnya sedikit demi sedikit agar kedepannya bisa memprediksi lebih baik. Dan proses ini tidak dilakukan sekali, tapi diulang kali, ribuan hingga jutaan kali. Tiap kali mengambil data baru, model belajar lagi, mengukur kesalahan lagi, lalu memperbarui bobotnya lagi. Dengan cara ini, model menjadi semakin pintar, semakin akurat, dan semakin bisa mengenali pola dari data yang kompleks. Inilah inti dari proses pembelajaran mesin. Belajar dari kesalahan, satu data pada satu waktu. Sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih SGD begitu penting? Kenapa algoritma ini menjadi fondasi dari begitu banyak teknologi yang kita gunakan setiap hari? Jawabannya sederhana, karena SGD membuat pembelajaran mesin menjadi mungkin bahkan saat datanya sangat besar dan kompleks. Bayangkan, perusahaan seperti Google yang harus memproses miliaran pencarian setiap hari, atau YouTube yang harus menganalisis preferensi dari ratusan juta pengguna untuk merekomendasikan video yang tepat. Kalau mereka harus menggunakan seluruh data sekaligus setiap kali ingin memperbaiki model, itu akan membutuhkan waktu dan daya komputasi yang luar biasa besar. Tapi dengan SGD, proses itu bisa dipercepat dengan belajar dari sebagian kecil data secara bertahap, tanpa kehilangan arah. Hal yang sama terjadi di dunia e-commerce. Saat kalian berbelanja online, setiap rekomendasi seperti di Tokopedia, Shopee, atau Amazon itu akan menyarankan produk yang sesuai dengan kebiasaanmu. Itu semua dilakukan dengan model yang dilatih menggunakan SGD. Di model sosial seperti IG dan TikTok, algoritma mempelajari setiap klik, setiap scroll, dan setiap like kamu untuk menyesuaikan konten. Semua ini adalah hasil dari model yang terus-menerus dilatih, diperbarui, dan disempurnakan menggunakan SGD. Bahkan di bidang kesehatan, SGD dipakai untuk melatih model AI yang bisa mendeteksi penyakit dari citra medis seperti ronsen paru-paru atau hasil MRI. Dan di dunia otomotif, mobil tanpa pengemudi atau self-driving car mengandalkan model pembelajaran mesin yang sangat kompleks untuk mengenali jalan, rambu, pejalan kaki, dan kendaraan lain secara real time. Semua itu tidak akan bisa berjalan tanpa proses pembelajaran yang cepat dan efisien yang diberikan oleh SGD. Jadi, meskipun SGD terdengar seperti istilah matematika yang rumit, kenyataannya ia adalah mesin tersembunyi yang menggerakkan banyak aspek dari kehidupan modern kita.
Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? SGD bukan hanya sebuah istilah teknis yang rumit dari dunia kecerdasan buatan. Ia adalah fondasi penting yang memungkinkan mesin untuk belajar, memahami, dan membuat keputusan. Semua dimulai dari proses yang sangat sederhana. Belajar dari kesalahan satu persatu. Kita telah melihat bahwa sekedar mengenali angka, tulisan tangan, merekomendasikan video YouTube, membaca hasil ronsen, hingga mengendalikan mobil tanpa supir. Semua bisa terjadi berkat prinsip sederhana dari SGD. Dan menariknya, prinsip ini bukan cuma berlaku di dunia mesin, tapi juga dalam hidup kita sendiri. Kita juga belajar dari kesalahan, kita juga mengambil langkah kecil setiap hari. Dan kadang arah yang kita ambil tidak selalu sempurna, tapi perlahan kita memperbaiki diri kita. Kita tumbuh, kita belajar. SGD mengajarkan bahwa tidak masalah jika tidak langsung sempurna, selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Itulah inti dari pembelajaran ini, proses yang tak pernah selesai, tapi selalu membawa kita ke titik yang lebih dekat dengan tujuan. Jadi, lain kali kalian melihat AI yang cerdas atau fitur teknologi yang terasa ajaib, ingat, semuanya dimulai dari langkah kecil, dari satu data, dari satu pembaruan, dari satu proses belajar yang tak pernah berhenti, yaitu SGD. Terima kasih telah menonton, semoga kalian tidak hanya paham teknologinya, tapi juga terinspirasi oleh filosofi di baliknya. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya, dan teruslah belajar sedikit demi sedikit.